Jumpa lagi bersama Bunda dan Hanin. Tapi kali ini hanya bersama saya ya. Nah, kali ini aku mau sharing terkait tips untuk menaikkan BB janin dalam kandungan. Dan ini benar-benar berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi dulu waktu aku hamil Hanin kurang lebih setahun yang lalu, belum ada setahun sih. Waktu usia 35 weeks, itu aku sudah dirujuk ke rumah sakit waktu itu. 35 weeks aku sudah dirujuk ke rumah sakit, dan pas dicek di USG itu janin aku itu beratnya hanya 2118 gram. Itu pas di usia 35 minggu. Nah, saat itu kan kalau 35 minggu paling tidak itu 2,5 gram harus udah ada. Itu dulu masalah aku hanya di situ. Jadi BB-nya kurang, terus satu liritan tali pusar. Terus habis itu posisinya juga masih sungsang gitu. Jadi gini teman-teman, aku tuh kan selama hamil sebenarnya setiap bulan aku USG di klinik. Terus di puskesmas ini sebenarnya aku rencana melahirkan di puskesmas. Tapi pas usia 35 minggu karena sungsang, aku sudah dirujuk di rumah sakit tuh. Nah, waktu itu aku belum sempat USG ke klinik gitu. Aku langsung karena nanti di dokter juga ada USG diperiksa, aku belum cek tuh di klinik biasanya. Karena aku tuh hampir tiap bulan malah ya, aku tiap bulan USG itu normal-normal aja. Tapi pas di usia 35 minggu, aku kaget dong, ternyata janin aku BB-nya kurang gitu. Nah, langsung deh aku dikasih beberapa saran sama dokter untuk ningkatin BB janin aku saat itu. PR-nya itu banget. Karena katanya waktu itu kalau minggu depan, jadi kalau pas 36 minggu tidak mengalami perubahan yang baik, itu aku udah mau disaranin sesar waktu itu gitu. Pas 36 minggu BB janin aku itu hanya 2170. Jadi dari 2118 ke 2170 itu kecil banget kan naiknya. Nah, itu karena aku kurang maksimal, kurang total dalam menjalankan nasihat dari dokter. Tapi pas setelah 36 minggu ke 38 minggu, alhamdulillah aku bisa berhasil naikin BB janin aku, paling enggak itu naik di 2,8. Nah, apa aja sih yang aku makan, yang aku konsumsi untuk naikin BB janin aku? Yang pertama nih teman-teman, yaitu minum susu tinggi protein. Nah, aku disaranin sama dokter minum susu tinggi protein. Aku dikasih resep dan aku belinya di apotek ya. Nama susunya itu Peptisol. Nah, nanti aku taruh gambarnya di sini ya. Peptisol. Nah, sebenarnya aku sih suka-suka aja minum susu, tapi ternyata aku alergi teman-teman. Jadi setelah minum itu sehari, badan aku gatel-gatel semua. Aku stop. Nah, aku stop, tapi aku niatin banget tuh lanjutin saran yang kedua dari dokter, yaitu aku mengkonsumsi putih telur. Jadi telur yang direbus, kita makan putihnya, bagian putihnya aja. Sehari itu 6 butir, itu putihnya aja ya. Tapi kalau kuningnya nggak usah banyak-banyak ya, cukup 1 atau 2 butir aja yang dimakan. Tapi di sini pokoknya yang penting itu yang harus kita konsumsi itu putih telurnya. Nah, aku konsumsi tuh setiap hari itu paling nggak 6 butir putihnya aja. Sebenarnya aku juga kurang suka bagian putih telur, tapi aku benar-benar karena udah niat harus naikin BB janin, jadi ya itu sehari pokoknya minimal 6 butir. Nah, itu. Terus yang ketiga, aku juga disuruh makan es krim. Nah, hampir tiap hari tuh aku makan es krim karena aku juga suka es krim ya. Jadi aku suka-suka aja gitu ketika suruh makan es krim, oke lah gitu. Aku makan es krim tiap hari. Terus yang keempat itu, yang pastinya harus sering makan dan banyak ngemil teman-teman. Nah, tadi es krim meskipun banyak, kan ada yang bilang katanya es krim memang bagus buat nambahin BB, tapi kurang baik gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kita mengonsumsi es krim. Yang penting tadi yang keempat, yaitu tetap makan makanan yang sehat dan bergizi dan rajin ngemil ya teman-teman gitu. Aku juga jadi kalau biasanya makan tuh cuma 3 kali sehari, itu kalau bisa makan mungkin jadi 4 atau 5 kali. Terus sering ngemil juga, ngemil yang sehat-sehat, ngemil tempe goreng, tahu goreng, atau ayam goreng gitu. Pokoknya yang sehat-sehat gitu lah teman-teman. Kita banyak makan, banyak ngemil, sering makan. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima, yang pastinya jangan lupa tetap mengonsumsi
vitamin dan suplemen yang disarankan oleh bidan atau dokter gitu. Jadi waktu itu aku tetap mengonsumsi asam folatnya, terus vitamin C-nya, kalsium yang dikasih sama dokter, terus suplemennya. Terus aku juga minum Folamer Genio. Kalau Folamer Genio emang setiap bulan ya, itu yang paling lengkap yang disaranin ke aku minum itu setiap bulan. Plus aku juga minum susu Prenagen. Kalau minum susu Prenagen itu aku minum memang dari hamil, dari trimester 1 aku setiap bulan itu minum susu itu. Nah itu teman-teman, 5 poin, 5 makanan yang harus dan yang aku konsumsi selama proses untuk menaikkan BB janin aku. Dan alhamdulillah di usia kehamilan 38 minggu, jadi 2 minggu ya teman-teman, selama 2 minggu BB janin aku udah 2,8. Alhamdulillah banget gitu. Jadi waktu itu benar-benar BB janin aku udah, BB-nya udah normal, posisinya juga udah nggak sungsang lagi. Posisi udah gak sungsang itu di usia 36 minggu. Nanti aku bikin video lainnya ya, video khusus gimana agar mengubah posisi janin agar tidak sungsang. Nah itu ya semua teman-teman, 5 hal yang harus atau yang dari pengalaman pribadi aku. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang sedang berjuang untuk menaikkan BB janinnya, untuk para bumil bisa mencoba itu. Atau mungkin ada teman-teman lain yang punya saran untuk menaikkan BB janin, boleh komentar di bawah ya. Nah sekian tips dari aku, semoga bermanfaat buat semuanya. Semoga yang sedang hamil dan sedang menunggu kelahiran buah hatinya diberikan kesehatan, kelancaran sampai hari H persalinan nanti, sehat semuanya, selamat dan sempurna. Dan yang sedang menunggu kehadiran buah hatinya, semoga segera Allah ijabah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bunda Hanin selanjutnya.